Oke, ini adalah soal statistika, di mana pada soal ini kita akan menghitung berapa rata-rata dari data ini. Oke, pertama kita urutkan data ini. Saya tulis ulang di sini 166, kemudian 167, kemudian 168, 169, 170, di sini 171, 172, kemudian 173, kemudian 174. Kalau kita hitung di sini ada kurang lebih N-nya itu ada 9 data. Oke, perhatikan data ini. Data ini memiliki selisih 1. Jadi setiap data 16 ke 167 selisih 1, 167 ke 168 selisihnya 1. Berarti data ini merupakan bentuk dari deret aritmetika. Oke. Cara singkatnya adalah kalau ini kemudian deret aritmetika, kita ditanyakan mencari rata-rata, kemudian datanya juga ini adalah ganjil 9, maka rata-ratanya itu adalah nilai tengahnya langsung. Jadi rata-ratanya adalah nilai tengahnya yaitu 170. Atau kalau kita mau menghitung secara menggunakan persamaan lain, jadi rata-ratanya itu adalah data pertama 166 ditambah dengan data terakhir yaitu 174, kemudian dibagi 2. 166 ditambah dengan 174 kurang lebih itu adalah 340, kemudian dibagi 2, 340 bagi 2 adalah 170. Jadi hasilnya adalah sama. Jadi kalau lihat soal seperti ini, yang perhatikan adalah pertama, lihat apakah ini deret aritmetika. Jikalau ini adalah deret aritmetika, maka datanya kita urutkan seperti ini. Kemudian kita hitung berapa jumlah datanya. Kalau jumlah datanya adalah ganjil, maka untuk menghitung rata-ratanya adalah langsung nilai tengahnya yaitu 170. Kalau misalnya datanya genap, maka kita gunakan persamaan yang kedua ini, yaitu nilai data pertama ditambah dengan data terakhir dibagi 2. Jadi soal ini jawabannya adalah D. Soal berikutnya, di sini diketahui rata-rata dari 6 buah angka adalah 25,5. Kita anggap saja ini sebagai N1 yaitu 6. Kemudian rata-ratanya yang pertama itu adalah kita tulis 25,5. Kemudian jikalau satu angka dibuang, kalau satu angka dibuang berarti kita tulis saja sebagai N2, yaitu berarti menjadi 5 angka. Rata-ratanya berubah menjadi, kita anggap sebagai X2, ini sama dengan 21,6. Berapakah angka yang dibuang itu? Yaitu yang satu orang ini yang angkanya 1, berapa rata-ratanya? Oke, berarti kalau dari soal ini, yang jumlahnya 6 ini, rata-ratanya kita tuliskan sebagai rata-rata gabungan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep. Trik cepatnya adalah, kita tuliskan di sini 5, rata-ratanya itu ada 21,6. Kemudian yang satu orang ini yang mau kita cari, kita anggap ini rata-ratanya adalah X. Kemudian di tengah sini adalah rata-rata gabungan, yaitu nilainya adalah 25,5. Oke, jadi kalau kita gunakan persamaannya, untuk menghitung X itu sama dengan, saya tuliskan di sini, rata-rata gabungan dikurang dengan, karena kita mau mencari di sini, saya tuliskan sebagai X1 saja, kita mau mencari X2 ini, berarti X2 dikali dengan di sini X2 dikali dengan N2 dibagi dengan N1 ditambah dengan rata-rata gabungan. Atau kalau kita tidak mau menggunakan persamaan ini, kita selisihkan 25,5 kurang 21,6. Ini diselisihkan. Jadi 25,5 dikurang dengan 21,6 dikali dengan N2-nya di sini 5 dibagi dengan, karena di sini hanya 1, ditambah dengan rata-rata gabungannya adalah 25,5. Oke. Ini kita kurangkan manual. Saya ganti dulu. 5 kurang 6 tidak bisa, berarti kita pindah menjadi 15, kemudian ini menjadi 4. 15 kurang 6 itu adalah 9. Kemudian 4 kurang 1 adalah 3.
Kemudian 2 kurang 2, 0 berarti ini 3,9 dikali dengan 5, 1 kita abaikan, ditambah dengan 25,5. Kemudian 3,9 dikali 5, 5 dikali 9 itu 45, tulis 5 ingat 4, 5 kali 3 itu 15, ditambah 4 hasilnya adalah 19,5, ditambah dengan 25,5. Kemudian 5 tambah 5 itu 0, 10, tulis 0 ingat 1, 9 tambah 5 itu 14, tambah 1, 15, tulis 5 ingat 1 lagi, 1 tambah 2, 3 tambah 1, 3. Di sini hasilnya adalah 35,0. Oke, namun tidak ada jawabannya. Oke, jadi ini bukan 3 tetapi seharusnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 45,0. Jadi kemungkinannya ini ada kesalahan ya. Jadi seharusnya E itu adalah 45,0. Oke. Soal selanjutnya, berat rata-rata dari sekelompok siswa adalah 54 kg. Berat rata-rata siswa putri ada 48 kg, sedangkan berat rata-rata siswa putra ada 62 kg. Berapakah perbandingan jumlah siswa putra dan putri? Oke, jadi yang ini adalah, kalau kita tuliskan ini adalah rata-rata gabungan. Kemudian kalau ini anggap ini adalah rata-rata yang pertama, kemudian yang ini adalah rata-rata yang kedua. Jadi kalau kita tuliskan misalnya putra pertama siswa putri atau putra dulu, putra kita anggap sebagai P, ini putra, rata-ratanya itu adalah 62 kg. Kemudian putri kita tulis sebagai W, wanita, ini rata-ratanya adalah 48. Kemudian rata-rata gabungannya kita tulis di tengah sini itu 54. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan siswa putra dan putri. Nah, kalau ini kita cari selisihnya. Jadi, kalau perbandingan ini bebas. Yang penting hasilnya selalu positif. 62 kurang dengan 54. Ini kita selisihkan. Hasilnya adalah 62 kurang 54 itu kurang lebih 8. Ini 8. Kemudian 54 kurang 48 ini juga kita selisihkan. Hasilnya adalah 6. Jadi perbandingan antara putra dan putri ini langsung, jadi angkanya menurun ke sini ya. Jadi 6 ini punya putra, 8 ini punya putri atau wanita. Jadi putra banding dengan wanita itu sama dengan 6 banding 8, atau kita sederhanakan menjadi kita bagi 2 berarti 3 banding 4. Jadi perbandingan antara jumlah siswa putra dan putri adalah 3 banding 4. Jadi jawabannya adalah alfa. Oke, soal selanjutnya. Di sini rata-rata 3 orang siswa adalah 67. Berapakah nilai yang harus diperoleh siswa tersebut pada ulangan keempat agar rata-ratanya menjadi 70? Nah, ini berarti ada tambahan 4 orang. Ini kita disinikan sebagai rata-rata gabungan. Kemudian yang ini adalah anggap rata-rata yang pertama. Kemudian nilai yang ini kita anggap sebagai rata-rata yang kedua yang mau kita cari. Triknya adalah kita tuliskan di sini 3 orang siswa, rata-ratanya itu ada 67. Kemudian yang satu nilai lagi ini, 1 orang, rata-ratanya yang mau kita cari, kita anggap sebagai X2 tadi. Kemudian di tengah sini adalah rata-rata gabungan yaitu 70. Nah, kalau mencari X2 ini, jadi X2 sama dengan ini kita selisihkan. Jadi selalu rata-rata kalau mencari salah satu rata-rata yang di sini ataupun yang di sini, selalu mulai dari tengah diselisihkan. 70 kurang 67 itu adalah 3. Kemudian 3 ini dikali ke sini. Kemudian dibagi dengan 1. Jadi 3 dikali 3 dibagi dengan 1 ditambah dengan rata-rata gabungan yang di tengah yaitu 70. Jadi kita dapat 3 kali 3 itu 9 ditambah dengan 70, jadi hasilnya adalah 79. Jadi nilainya adalah 79. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, misalnya kalau saya balik lagi nih, saya mau mencari X2. Kita sudah peroleh. Saya anggap saya tulis lagi 1 di sini.
Jadi satu orang tadi ini rata-ratanya adalah 79. Kemudian ada 3 orang lagi di sini dianggap nilainya sama semua. Berarti rata-ratanya sama. Maka kita mau mencari ini X2-nya berapa nih. Kemudian di sini sama 70. Jadi kita kebalikan ini ya. Sekarang kita dapat 67 nih. Oke, triknya sama. 70 dikurang dengan 79. Jadi 70 kurang 79. Jadi selalu yang ini kurang yang ini. Jadi rata-rata gabungan kurang dengan rata-rata salah satu rata-ratanya. 70 kurang 79 itu adalah 1. Jadi kalau yang ini tadi 70 kurang 67 adalah 3. 3 dikali 3 dibagi dengan 1. Maka ini juga adalah sama. 1 dikali dengan 1. Jadi 70 kurang 1 dikali 1 adalah 1. Dibagi dengan 3. Ditambah dengan 70. Oke, tadi ada kesalahan. Jadi ini saya hapus dulu. Kita ada kesalahan perhitungan di sini. Jadi kalau saya ulang, 70 dikurang dengan 79 itu adalah minus 9. Oke. Jadi triknya sama. Kalau di sini tadi 70 kurang 67 adalah 3. Lihat 3 dikali 3 kemudian dibagi 1 ditambah dengan 70 ini. Maka ini adalah sama. Minus 9 dikali 1. Jadi kita tulis saja X2 di sini adalah minus 9 kali 1 dibagi dengan 3 ditambah dengan rata-rata gabungannya adalah 70. Jadi hasilnya adalah minus 9 kali 1 minus 9 dibagi 3 adalah minus 3 ditambah dengan 70. Jadi hasilnya adalah 67. Jadi itulah cara untuk memperoleh salah satu rata-rata untuk konsep rata-rata gabungan. Nah ini soal selanjutnya. Masih bentuk soal yang sama. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 30 siswa adalah 45. Jika nilai Jose, jadi nilai Jose digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ulangannya menjadi 46. Ini akan berapakah nilai Jose? Berarti, kalau di sini ada tambahan satu orang siswa, yang rata-ratanya jadi jumlah siswanya 31, rata-ratanya menjadi 46. Berarti ini adalah rata-rata gabungan. Oke, yang ini adalah 45 ini rata-rata yang pertama, kemudian Jose ini anggaplah rata-rata yang kedua. Berarti konsepnya sama, 30 siswa, rata-ratanya adalah 45. Kemudian satu orang ini yaitu Jose, yang nilainya mau kita cari atau rata-ratanya yang mau kita cari. Kemudian di sini rata-rata gabungannya adalah 46. Oke, caranya sama. Rata-rata gabungan dikurang dengan rata-rata ini 45. Jadi 46 kurang 45. 46 kurang 45 adalah 1. Jadi kita tuliskan X2 ini adalah 1 dikali dengan 30 dibagi dengan 1 ditambah dengan rata-rata gabungan yaitu 46. Jadi ini hasilnya adalah 30 ditambah dengan 46. Hasilnya adalah 76. Jadi nilai Jose adalah 76. Oke, jadi itulah beberapa soal tentang statistika. Terima kasih, nanti kita akan berjumpa di soal-soal berikutnya.